Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya Podcast Bimbel Arka. Nah, kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pesertanya Bimbel Arka pada tahun 2023. Nah, untuk Sobat Arka yang sudah sering lihat Instagramnya kita, Sobat Arka pasti tahu nih siapa bintang tamu Gavin yang bakalan kita berbicara sampai akhir nanti. Nah, untuk Sobat Arka, salah satunya peserta kita yang memiliki segudang prestasi di tingkat nasional. Udah sedikit Gavin spill, itu Sobat Arka pasti tahu siapa nih peserta kita. Oke, tanpa berlama-lama kita say hello dulu. Halo Flora. Halo Kakak. Nah, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu nih, ada teman-temannya yang lagi lihat podcast kita. Siap, izin perkenalkan diri. Nama saya Flora Felicia Tanjung. Saya merupakan pengiriman Polres Pesisir Selatan, Casis Bintara Polri, jalur prestasi tingkat nasional. Nah, sedikit informasi dari Flora nih Sobat Arka, kenapa Gavin mengundang Flora untuk berbincang, karena salah satu peserta kita yang memiliki prestasi ke tingkat nasional. Jarang terjadi di sini Flora. Nah, kita bakalan berbincang sampai akhir podcastnya kita. Gimana kabarnya Flora? Sehat? Siap, alhamdulillah sehat. Sekarang tinggal di mana? Siap, Flora masih stay di Padang, tepatnya di Kota Padang. Tepatnya di Kota Padang. Siap. Banyak beberapa pertanyaan dari netizen, baik itu Instagram, TikTok maupun Facebook ini. Siapa sih Flora Felicia Tanjung ini? Siap. Nah, Flora di daerah mana nih, Flo? Asal saya di Pesisir Selatan, tepatnya di Tarusan. Di Tarusan ke Padang kira-kira itu berapa jam butuh perjalanan ke sini nih, Flo? Siap, jarak tempuh dari Tarusan ke Padang sekitar 2 jam, tapi kalau bisa pakai kendaraan motor bisa sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Ini di tahun berapa ya Kakak sempat lihat akunnya Pesisir Selatan sempat viral nih dengan kehadiran Flora. Siap. Itu kenapa tuh bisa viral nih, Flo? Siap. Nah, izin menjawab, saya merupakan Paskibraka Nasional tahun 2021 pertama kali dari Kabupaten Pesisir Selatan. Gimana perasaannya membawa nama baik Pesisir Selatan sampai ke tingkat nasional ini? Siap, saya merasa bahagia dan bercampur haru karena bisa membawa nama Kabupaten Pesisir Selatan untuk pertama kali dan mewakili Kecamatan Koto 11 Tarusan untuk pertama kali. Kenapa bisa haru nih Flora? Kenapa bisa terharu membawa nama pesisirnya? Siap, karena dari tahun 1945 Indonesia merdeka tidak pernah mengirimkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 tepatnya ke-76 Indonesia merdeka terlahirlah Paskibraka Nasional pertama kali dari Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Nah, kenapa ini Gavin tertarik ini Sobat Arka untuk berbicara dengan Flora? Karena Flora nih prestasinya ke tingkat nasional, jarang terjadi di umur belasan. Siap. Flora sudah bisa meraih prestasi dan ketemu langsung mungkin sama Pak Jokowi dengan jajaran dari aparatnya kita di Indonesia ini. Nah, untuk Sobat Arka pada tahun kemarin 2000 berapa deh? 21 ya? Siap. 2021 yang zaman kita zaman Covid. Siap. Nah, Kakak sempat lihat itu Flora lagi pakai masker, lagi ada arahan dari Pak Jokowinya langsung. Nah, sekarang Gavin alhamdulillah langsung ketemu nih sama Flora. Luar biasa nih Sobat Arka. Nah, boleh diceritain sedikit nih Flora. Keluarganya gimana nih pekerjaannya? Flora dari berapa saudara? Siap. Saya merupakan keluarga yang sederhana, yang terlahir dari keluarga yang lebih dari cukup. Pekerjaan orang tua saya adalah papa sebagai penjual plastik, toko plastik, dan mama ibu rumah tangga, sampingan menjual lontong. Saya terlahir dari tiga bersaudara, saya anak ketiga dan 1 perempuan, satu-satunya. Untuk Sobat Arka yang masih memiliki keluarganya yang merasa cukup, itu tidak bisa untuk mengalahkan semangatnya. Contohnya Flora yang memiliki keluarga sangat memiliki kecukupan, tapi bisa dengan kegigihannya sampai ke tingkat nasional. Dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, ini gimana nih? Jadi anak terakhir dan satu-satunya cewek di keluarga ini, Flo. Gimana perasaannya ini? Rasanya cukup bangga ya Kak, baru pertama kali dari keluarga saya sendiri menjadi abdi negara dan memiliki prestasi di tingkat nasional. Cukup bangga sih Kak, membawa nama harum keluarga, nama tempat tinggal saya sendiri dan kabupaten saya sendiri.
Nah, ada sedikit bocoran nih tadi Flo menjadi abdi negara. Siap. Nah, ini Flora udah jadi abdi negara nih sekarang. Nah, itu luar biasa nih Sobat RK. Clue kedua, itu sedikit ada kita spill dari perkataan Flora, sudah menjadi abdi negara. Siap. Apakah benar ini? Siap. Saya merupakan Casis Bintara Rekpro, jalur prestasi talent scouting tahun anggaran 2023 dan akan melaksanakan pendidikan Sepolwan angkatan 55 di Jaksel. Nah, luar biasa nih Sobat RK. Jadi yang Gavin wawancarai sekarang adalah calon ibu Polwan untuk masa depan. Siap. Nah, kita kembali ke keluarga lagi nih, Flo. Ketika untuk prestasi paski nasional, itu tahap tesnya gimana ini? Siap. Apakah dari bawah dulu perwakilan sekolah atau Floranya yang langsung mendaftar? Siap. Cerita dari awal, saya merupakan suka dengan olahraga seperti bela diri atau latihan fisik lainnya, dan di tahun 2013 saya merupakan pocil dari salah satu SD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan alhamdulillah karena saya suka belajar PBB, saya terkait melihat di suatu televisi yang waktu itu tanggal 17 Agustus memiliki orang-orang yang memakai baju putih di Istana Negara, dan saya suka melihatnya dan bertanya kepada orang tua, "Ma, apa sih yang pakai baju putih di sana?" Dan orang tua saya menjawab, "Itu merupakan paski nasional, Nak." Terus saya menjawab, "Insya Allah nanti kalau gede saya pengen kayak gitu." Dan alhamdulillah di tahun 2021 adanya seleksi paskibraka tingkat kabupaten, saya tertarik untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan alhamdulillah saya berjalan dengan lancar, ikut seleksi di tingkat kabupaten dan lanjut untuk tingkat provinsi mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pertama kali, dan alhamdulillah dinyatakan nominasi dan memiliki pasangan terbaik nomor 1 di Provinsi Sumatera Barat, dan saya langsung diterbangkan ke istana. Nah, luar biasa nih. Ketika di kabupaten dulu, kita cerita ke bagian kabupaten, berapa nih teman-teman yang Flora singkirkan ini? Siap. Di tingkat kabupaten, Flora menyingkirkan sebanyak 400 lebih dari siswa-siswi terbaik dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dan alhamdulillah Flora diyakinkan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk ke provinsi. Tibanya di provinsi, Flora bertanding lagi sebanyak peserta 100 orang lagi. 100 orang lagi. Siap. Ini udah 500 orang nih yang Flora seleksi. Siap. Atau Flora singkirkan. Siap. Lanjut di kabupaten itu apakah ada pria atau hanya cewek semua Siap. nih? Cowok cewek. Cowok cewek. Siap. Nah, pasangannya namanya siapa nih, Flo? Siap. Pasangan saya waktu itu Aditya Aprilio Maulana. Nah, boleh saya hello dulu lagi nonton ini. Adit Aprilio Maulana. Udah berapa lama gak ketemu sama Adit? Siap, terakhir ketemu Adit 1 bulan yang lalu di Gor Haji Yasin. Gor. Ya, Adit itu orang mana? Adit asli dari Painan. Dari Painan Siap. juga. Nah, sekarang itu Adit kegiatannya apa nih, Flo? Siap. Sempat kontak-kontakan nggak sama Adit? Siap, sepertinya Adit sekarang mempersiapkan diri ya untuk les menjadi abdi negara sepertinya. Mau mengikuti jejaknya Siap. Flora. Siap. Oke, setelah di kabupaten, Flora dinyatakan lolos. Satu kata untuk mengabarkan Mama. Itu Flora bilang Siap. apa? Mengabarkan Mama, alhamdulillah Flora lolos terpilih menjadi paskibraka tingkat kabupaten dan lanjut untuk ke provinsi. Ke provinsi. Siap. Provinsi berarti di Padang ya? Siap. Nah, itu tesnya apa? Seleksinya apa nih, Flo? Siap. Waktu itu di provinsi tesnya ada 4 hari. Di sana kita stay di Padang 4 hari. Contoh seleksinya seperti jasmani, kesehatan, wartek, dan akademik. Ketika Painan ke Padang itu ada kendala nggak waktu tes, misalnya Flora lagi pusing atau sekolahnya nih yang lagi tinggalkan, itu Siap. gimana tuh cara menanggapinya tuh? Siap. Flo? Waktu itu sempat ya. Waktu itu kan karena Flora membawa nama sekolah Flora sendiri, dan alhamdulillah didapat izin dari kesiswaan, kepala sekolah, dan wali kelas Flora tersebut. Karena kan Flora tidak hanya membawa nama saya Flora sendiri di tingkat nasional, tapi Flora membawa nama sekolah,
orang tua dan kabupaten dan provinsi. Berarti untuk sekolah itu dikasih izin. Siap. Nah, ketika dinyatakan lolos ini ke tahap nasional itu, berapa orang yang tinggal lagi nih, Flo? Siap, ada yang tinggal sebanyak 94 orang lagi. 94 Siap. orang lagi, termasuk Floranya. Siap. Kok Nah. 94 sih? 98. 98 orang. Siap. Dari kabupaten tesnya, Siap. menunggu ke nasional itu berapa lama itu? Siap, menunggu ke nasional itu cukup lama, lamanya 2 bulan lebih ya, karena kita di waktu itu zaman COVID. Jadi benar. kita memiliki perasaan yang canggung karena antara jadi tidak jadi dikirimkan ke nasional. Karena kalau kita menunggu adanya kita keberangkatan itu karena COVID, gak bisa ditentukan iya atau tidaknya. Itu yang jadi problem waktu itu, dan sempat gemetar sih jadi atau enggaknya ke sana gitu. Nah, ketika kalau misalnya Flora nggak jadi nih dikirim waktu tahun kemarin, itu gimana perasaannya tuh? Perasaannya ya cukup sedih ya Kak, karena kita juga baru pertama kali kita sudah dinyatakan lulus dan kita lanjut untuk di tingkat provinsi saja mengibarkan. Itu sangat tidak sangat tidak baik. Benar-benar, tapi Tuhan berkata lain, Siap. rezekinya itu nasional sama Siap. Floranya. Ini nasional dikabarkan itu di bulan berapa ini, Flo? Siap, kalau nasional di bulan Agustus Kak, tapi keberangkatan di bulan Juni akhir. Bulan Juni, Juli? Juli akhir. Ya. Itu persiapan untuk tes paskibraka nasional berapa lama nih, Flo? Siap, dari paskibraka nasional ada sekitar 2015 sampai 2021 udah 4 tahun. 4 tahun. Mama ngantar waktu pelepasan di bandara ya? Siap, ada. Siapa aja yang ngantar ini? Siap, dari pihak keluarga, saudara, teman, famili, kakak senior, dan pejabat-pejabat dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, luar biasa nih Sobat Arka, diantar langsung sama Siap. pejabat dari tempat daerahnya. Nah, ketika udah nyampe di Jakarta, gimana perasaannya melihat kota orang nih, Flo? Siap, Flora cukup merasa bangga ya, karena Flora mewakili provinsi saya sendiri dan bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, putra-putri terbaik bangsa dari Aceh sampai Papua. Itu cukup rasa bangganya luar biasa. Dan menjadi salah satu dari mereka. Yang dari waktu tahun berapa tuh ngomong sama mama, "Mah, adik bisa nggak sih kayak orang itu?" Siap. Nah, sekarang tuh rezekinya sama Flora Siap. yang tingkat nasional. Gimana perasaannya? Sudah terjawab atau belum nih pertanyaan Siap, dari mamanya? terjawab sudah. Terjawab sudah. Siap. Berarti udah tahu dong siapa yang pakai baju putih itu. Siap. Nah, sedikit diceritain lagi nih, Flo, persiapan untuk pengibaran paskibrakanya. Itu persiapannya dari bulan Juli. Kita latihan bingsik di Cibubur. Jadi jarak tempuh Cibubur ke istana ada 1 jam. Kita dibuat seperti lapangan istana negara, dan kita mempersiapkan diri di sana seperti binglat, diklat, persiapan jasmani dan rohani di sana. Gitu Kak. Jadi latihannya nggak ada henti-hentinya ya. Siap. Tiap hari itu ada kegiatan Siap. dan latihan. Siap. Itu dari persiapan menuju 17 Agustus. Hal yang tidak bisa Flora lupakan sampai saat sekarang itu kegiatannya apa nih? Siap, yang tidak bisa dilupakan adalah Flora dilarang sama teman-teman beradaptasi langsung seperti makan malam, makan siang, sarapan pagi, tidak bisa bertatap langsung karena di zaman Flora adalah zaman COVID, dan makannya saja bertemu tatap muka harus 2 meter, apalagi makan bersama tidak dihidangkan. Jadi diantar satu persatu ke kamar masing-masing. Itu yang tidak bisa dilupakan. Dan yang tidak bisa dilupakan sekali, makan dalam satu kamar ber-10 orang. Itu pun curi-curi sama pembina, takut kena marah. Itu emang nggak dikasih konsumsi? Siap dikasih, tapi kita diberi satu persatu ke kamar-kamar, tapi tidak dihidangkan. Ada prasmanan. Tapi gimana perasaannya karena situasi alam seperti itu? Gimana cara menyikapinya untuk makan tidak dihidangkan, lebih kayak diam-diam di kamar, itu gimana tuh? Menyikapinya adalah ketika kami masing-masing dari provinsi mengambil makanan tersebut di depan kamar, setelah itu membawa ke kamar, satu kamar, dan makan bersama di kamar itu. Itu hal yang tidak bisa kita lupakan. Itu Kak. Dari 10 temannya masih ingat nggak siapa-siapa aja nih teman-temannya? Kalau teman dekat ada yang banyak, tapi yang paling dekat ada 5,
dan mereka pun alhamdulillah sudah menjadi abdi negara. Itu Kak. Berarti Flo yang terakhir nyusul. Insya Allah. Nah, alhamdulillah nih Sobat Arka, semua paskibraka nasional pada tahunnya Flora tuh sekarang udah jadi Bintara atau Akpol itu? Siap Akmil. Akmil. Dan Miss Indonesia. Miss Indonesia juga Siap. ya. Nah, Flora sekarang rezekinya di bagian Rekpro. Siap. Kita doakan Sobat Arka supaya Flora dan rekan-rekannya bisa bertemu lagi di event yang tidak bisa kita bayangkan nantinya. Nah, ketika setelah makan ini, hal yang paling tidak bisa dilupakan waktu persiapannya apa? Apakah latihannya atau ketemu sama pejabatnya? Siap. Hal yang tidak bisa dilupakan, kami istimewa di angkatan 2021 bertemu langsung dua presiden, karena tahun-tahun yang lalu tidak pernah bertemu langsung dengan dua presiden, dan itu alhamdulillah presiden kelima Ibu Megawati dan presiden ketujuh Bapak Joko Widodo. Ada foto nggak sama beliau? Siap, ada. Siap. Masih simpan fotonya. Siap. Nah, next time besok kalau misalnya ada acara tingkat nasional, Flora bikin before dan afternya sebelum pakai seragam Bintara. Oke, waktu kita bahas sekarang waktu pengibaran lagi nih. Flora di pasukan berapa? Siap, alhamdulillah Flora berdiri di pasukan 8, inti di belakang baki. Nah, luar biasa nih Sobat akan langsung ketemu dengan pasukan 8-nya. Itu dipilihnya karena prestasi atau dari pihak panitianya langsung yang nunjuk untuk posisinya? Siap, di pihak panitia dan dari kita sendiri. Mampu nggak kita di sana? Karena menjadi pasukan 8 itu sangat susah, Kak. Pasukan inti ya? Siap, pasukan inti. Emang dilihat dari, mohon maaf, dari postur tubuh, faras, dan daya tangkap pikiran. Karena setiap kita latihan itu dilihat, Kak, kepandaian kita, gerakan kita, jawaban kita, cara kita untuk melaksanakan latihan fisik itu dipantau dari jauh gitu, Kak. Dan alhamdulillah Flora dari 8 pasukan, Flora yang salah satunya. Di belakang baki tepatnya yang sering kena sorot kamera ya. Siap. Nah, ini nih Flo, ada pertanyaan menarik ini. Siap. Waktu sebelum berangkat ke nasional itu ada pikiran nggak sih Flora mau untuk pasukan ini nih? Siap. Atau kayak apa aja yang mau Flora dapatkan? Apakah seperti mau jadi baki, 3 tiang, itu Flora ada kayak misinya nggak sih? Siap, ada, Kak. Dan alhamdulillah Flora berdoa, meminta kepada Allah, Flora diletakkan di pasukan 8. Alhamdulillah terkabulkan di tahun 2021 tersebut. Karena berkat usahanya Flora nih Sobat Arka. Siap. Jadi semua perkataan dari kita merupakan doa kita untuk tahun depan. Siap. Nah, oke. Ketika Flora pengibaran waktu 17 Agustus ini, Mama lihat di rumah nggak tayangan live-nya? Jujur nih sedikit ya, Kak. Waktu di tahun 2021 karena COVID, orang tua tidak dibolehkan hadir ke istana dan terpaksa orang tua Flora sendiri melihat Zoom atau televisi yang diadakan di rumah atau diadakan sama camat Flora sendiri di kabupaten di kecamatan tersebut, dan Mama melihat langsung dari televisi. Lumayan sedih ya Flo ya, harapannya bisa keluarga melihat perjuangan Flo langsung ke istana. Nah, itu siapa aja yang hadir waktu di istana ini? Siap, di istana yang hadir cuman pasangan Flora sendiri dan ada kakak senior yang datang dari provinsi Flora. Nah, ini agak sedikit rancu nih, pasangan ini maksudnya gimana nih? Siap, pasangan Flora merupakan pasangan, karena di setiap paski nasional dari provinsi masing-masing memiliki satu pasangan, Pa dan Pi. Oh iya, benar-benar. Dan alhamdulillah pasangan Flora tersebut dari kota Payakumbuh. Siapa itu namanya? Siap, Bimantara Widianto. Oh iya. Oh, yang jadi 3 tiang itu bukan? Siap. Iya. Siap. Oh iya, luar biasa ini. Gitu. Siap. Menjadi Lampok 8 pasukan sore. Iya benar, waktu itu Kakak juga pernah lihat tuh si Imam. Iya. Benar, Payakumbuh. Berarti Imam yang melihat perjuangan Flo di sana. Tapi Mama senang ya sama Bapak di rumah? Alhamdulillah senang banget, bercampur haru sih, Kak. Karena seorang Flora bisa membawa nama kabupaten ke tingkat nasional pertama kali. Luar biasa. Siap. Waktu pengibaran ada kendala nggak Flo? Kendala alhamdulillah tidak, tapi ada rasa canggung sedikit karena kita diperintahkan menjadi paskibraka nasional itu diacak. Tidak semata-mata kita harus di pasukan 8, tidak.
Karena kita juga berlatih di pasukan 45, pasukan 8, pasukan 17. Karena kita didirikan di pasukan 8, itu dinyatakan pasukan 8 itu pagi. Diberi informasi pagi di tanggal 17 itu. Bukan dari hari-hari yang lalu. Tapi pas di hari 17 diberi arahan pasukan ini kalian harus di sini, pasukan ini harus di sini gitu Kak. Berarti harus dadakan dan untuk harus siap dimanapun benar, ditempatkan benar. gitu loh. Kalau mengenai baki itu Flo, baki itu di hari itu juga disiapin? Siap. Nah luar biasa nih Sobat Arka, kita tidak tahu kedepannya di mana kita mau ditempatkan. Oke, kita lanjut, ini ada pertanyaan ini Flora. Setelah pengibaran, ada sedikit reward enggak untuk diri sendiri yang diberikan negara ke Floranya? Boleh di-spill sedikit aja. Siap. Alhamdulillah pasti ya dikasih reward ya Kak, apalagi di tingkat nasional. Tapi di reward di tahun Flora itu agak berbeda Kak, karena di angkatan COVID tidak yang kita pikirkan sebanyak yang kita pikirkan, tapi lebih dari cukup. Alhamdulillah. Seperti logam mulia itu diberikan seberat 5 gram dan ada yang cair sedikit. Tapi ada sertifikat ya? Siap, ada. Sertifikat itu yang kita butuhkan untuk perjuangan di masa depannya. Siap. Nah, ketika sudah selesai pengibaran, Flora itu sempat Kakak lihat di sosial media diarak ya, atau apa sih bahasanya? Di arak-arakan ya sama dari pihak dari pesisir. Itu gimana tuh perasaannya berdua sama tandemnya ya, sama cowok? Itu gimana tuh perasaannya? Perasaannya cukup bangga ya Kak, baru pertama kali terus diarak-arak di di Kabupaten Flora bersama teman Flora, bersama senior, junior yang memiliki semangat yang luar biasa, panas-panasan bersama Flora gitu Kak. Cukup bangga sih. Benar ya, antusias. Itu selesai sampai ke pesisir, Flora ketemu sama mama, udah lama nggak ketemu tuh, gimana tuh perasaannya itu Dek? Cukup bahagia sih Kak, ya. Udah bisa kayak lepas diri 1 bulan lebih di negeri orang. Di negeri orang, benar sekali. Itu setelah kita pantau, Flora udah diarak-arak dan pergi ke sekolah ya tepatnya. Nah, ke sekolah tuh ngapain itu Flo? Diberi sambutan baik dari pihak sekolah dan dikasih reward juga. Luar biasa nih, di umur belasan tahun sudah pergi ke tingkat nasional dan bisa dikenang, membahagiakan nama daerahnya sendiri. Ini ada pertanyaan lanjutan. Flora udah paski purna Indonesia. Nah, kenapa mau bimbel di sini nih Flora? Alasannya kenapa udah 2 tahun ya di sini? Tahun pertama itu kalau nggak salah di bulan Mei ya bergabung sama kita. Alasannya kenapa itu Flo mau ngambil bimbel di sini? Oke. Izin menjawab ya Kak. Alasan Flora untuk bimbel di Arka, Flora lihat adanya di Provinsi Sumatera Barat ini bimbel-bimbel yang Flora lihat dari Arka merupakan bimbel terbaik ya menurut Flora sendiri. Seperti psikologinya yang baik dan akademiknya yang luar biasa baik. Cara belajarnya, kakak-kakak mentornya itu Flora lihat dari sosial media gitu Kak. Di sosial media Flora melihat perkembangan dari bimbel Arkanya. Itu waktu Mei kalau nggak salah ya, dari kita admin mengetahui Flora persiapan PTU. Nih kenapa nggak langsung mengambil persiapan Rekpro nih dengan prestasinya di tingkat nasional? Alhamdulillah Flora tamat di bulan Mei. Tamat sekolah, Flora lanjut langsung tes Akpol di tahun ini dan dapat kabar buruk. Flora belum lulus di tahun ini. Mungkin belum rezeki ke Akpol. Nah, kenapa mau ngambil langsung Akpol ini, Flo? Kenapa nggak Bintara dulu ini? Flora berpikir Flora bisa melaksanakan seleksi Akpol tersebut dan Flora yakin Flora bisa seperti orang di luar sana menjadi seorang pemimpin gitu Kak. Tapi belum rezeki dan mungkin persiapannya kemarin kurang lebih 2 minggu di sini ya, terlalu mepet. Nah, itu kalau kita lihat perjuangannya Flora di akademik, memperjuangkan 2 minggu itu programnya itu pembelajaran sudah pas itu dengan kategorinya. Berapa nilai psikologinya kemarin? Cukup rendah sih Kak. Cukup rendah. Tapi Flora nggak mau spill ya. Mungkin karena belum rezeki ya Flora ya.
Itu kita dengar lagi akhir tahun kemarin, akhir tahun sekarang itu Flora di bulan September ya atau November? Siap, di bulan November, Kak. November, Siap. Flora persiapan lagi dan kita terkejut nih, wah seorang Flora mau bimbel lagi di sini. Siap. Itu kenapa mau bimbel lagi tuh di tahun keduanya? Siap, bukan tahun kedua sih, Kak. Oh iya, di tahun sekarang tahun ya? sekarang. Iya, benar. Flora berpikir mungkin adanya Flora kemarin mempersiapkan diri Flora untuk akpol kurang. Flora bimbel lagi mempersiapkan diri seperti tes psikologi, jasmani, dan akademik. Dan Flora ingin bimbel untuk mempersiapkan lebih baik lagi diri Flora seperti psikologi, akademik, dan tingkatkan lagi jasmaninya. Dan ada planning Flora di tahun ini untuk tes gitu, Kak. Mau ngambil akpol lagi? Siap, tidak. Mengambil Bintara Rekpro. Bintara Rekpro Siap. dengan prestasinya yang Siap. tadi ya. Nah, ketika ngambil Bintara Rekpro dengan akpol itu ada kayak merasa sedih nggak, Flo? Soalnya kan cita-cita pertama jadi akpol nih, ternyata sekarang pindah ke Bintara Rekpro. Itu gimana itu? Rasanya cukup sedih ya, Kak, tapi tidak boleh berlarut karena rezeki kita, garis tangan kita kan sudah diatur, dan Flora pingin apa yang Flora tuju di tahun ini insya Allah tercapai. Dan Flora tujuannya pertama kali untuk menjadi abdi negara, Flora ingin membangkitkan derajat kedua orang tua Flora, Kak, gitu. Dan Flora tidak memilih di tahun ini untuk menjadi akpol, Kak, untuk menjadi bintara. Yang penting Flora menjadi seorang abdi negara. Luar biasa, tak. Siap. Walaupun gagal di tahun kemarin, Flora tetap semangat di tahun, maksudnya di tahun sekarang, tapi bulannya yang berbeda Siap. nih, Flo. Ingat nggak apa kelemahan Flora pada bulan Mei kemarin? Siap, kelemahan Flora, jujur Flora lemah di psikologi, Kak. Di psikologi. Siap. Nah, sekarang udah menjadi seorang calon ibu poluan, Siap. sudah psikologi sudah mantap, Siap. jasmaninya mantap sama akademiknya. Nah, untuk persiapan tahun kemarin itu kita lupakan dulu. Nah, solusi dari Flora gimana nih untuk persiapan November sekarang? Giat-giat apa nih yang Flora lakukan? Alhamdulillah sejauh ini dari bulan September, Oktober, Flora sudah mempersiapkan diri di Bimbel Arka seperti les bimbel psikologi, akademik, dan jasmani gitu, Kak. Dan Alhamdulillah tahap demi tahap Flora belajar, ikutlah seleksi Bintara Polri yang jalur prestasi Bintara Rekpro, tes kesehatan, psikologi, akademik, jasmani Alhamdulillah lancar dan tidak ada hambatan sedikit. Tapi ada hambatan sedikit. Apa itu? Siap, izin menjawab di jasmani. Di jasmaninya. Siap. Benar, ini kita sempat lihat di sosial medianya beliau kemarin itu ada cuplikan Flora lagi jasmani. Siap. Ada teriakan dari panitia, Siap. panitia pelaksana Rekpro Siap. yang menyemangati pesertanya kita. Itu gimana itu Luar kendalanya di biasa. bagian mananya ini, Flo, jasmaninya? Siap, kalau jasmani A alhamdulillah lancar, jasmani B lancar, itu di jasmani C seperti renang. Renang Siap, ya itu. Kak. Itu durasinya berapa ini sampai ke tahap akhirnya nih, Flo? Durasinya kalau renang dari awal sampai akhir itu lebih dari 25 detik, Kak. Gitu. Untuk sampai 25 meter. Lebih dari 25 detik dan kekurangan Flora di sana. Tidak mungkin jalan kita itu lurus aja. Pasti ada bengkoknya dikit gitu, Kak. Nah, alhamdulillah Tuhan berkata lain, rezekinya pada tahun sekarang menjadi calon ibu poluan, Siap. bukan calon ibu yang lain, tapi Siap. calon ibu poluan pada tahun 2024 nantinya. Nah, ketika jasmani telah dilaksanakan, akademik sudah selesai tesnya, pembelajaran juga sudah, pantokirnya nih, Flo. Jadi kakak mau nanya ini, gimana waktu pantokir Rekpro ini? Siap, pantokir Rekpro ini cukup gemetar ya, Kak. Kenapa Karena itu gemetar? Karena kuota kita yang waktu itu Bintara Rekpro ini di bulan Desember, tanggal 13 Desember itu tidak diinformasikan tetap berapa orang. Tapi itu atensi dari Mabes, berapa orangnya harus dikirimkan ke menjadi seorang casis gitu, Kak. Jadi alhamdulillah Flora dinyatakan lulus itu sangat bangga banget, luar biasa senangnya. Karena dinyatakan lulus pada tahun ini tahap kedua Flora seleksi, Kak, gitu. Nah, katanya perempuan hanya 3 orang ya, Siap, Kak. termasuk Flora. Siap. Dari berapa yang seleksi ini, Flo? Yang putrinya itu berapa orang itu? Siap, kemarin Flora lihat pas di Rikmin itu ada sekitar 20 lebihan. Itu di tingkat provinsi, ada beberapa, tingkat Asian Games, PON, dan affirmative action gitu, Kak.
yang kita tahu atlet kita cepat gugur ya di tahun Siap. sekarang itu. Karena kita diambil di Rekpro ini di tahun ini tingkat nasional saja dan affirmative action. Affirmative action itu di dalam kepulauan seperti Mentawai. Benar. Berarti sekarang tuh alhamdulillah untuk tahun sekarang banyak kuota untuk Mentawai ya. Nah sekarang tuh Flora salah satunya dari di luar Mentawai nih Sobat Siap. Arka. Merupakan salah satu pesertanya Bimbel Arka. Kemarin ngambil program privat ya? Siap Kak. Privat supaya lebih bisa Maksimal. dan face to face ke mentornya untuk Siap. bertanya. Oke. Waktu pantohir kita dari tim Bimbel Arka langsung ke lokasi Polda Siap. nih Flo. Kita melihat Flora lagi nangis ini. Siap. Itu kenapa nangis ini Flo? Siap, merasa bahagia bercampur haru Kak. Karena apa yang Flora gapai di tahun ini alhamdulillah tergapai, dan cita-cita Flora lulus terpilih menjadi sepoluan gitu. Melaksanakan Langsung pendidikan. nangis ini. Kakak lihat langsung di Polda Sumbar Siap. nangis Siap. dan terharu, tapi bisa ketawa nih Sobat Arka. Ini yang paling lucu dari Flora, dia nangis tapi dia bisa ketawa ini. Nah dari pantohir kakak lihat banyak ini teman-temannya yang hadir, orang tua, keluarganya itu gimana perasaannya ini Flo? Bahagia bercampur haru Kak. Karena adanya Flora tes di sini tidak hanya orang tua yang mensupport, tapi kakak-kakak mentor di sini, kakak admin, teman-teman sebimbel, aduh masya Allah dahsyatnya Kak, kayak menjongkong, ayo Flo bisa, harus bisa di tahun ini, kamu pasti bisa gitu loh. Nggak ada yang kata nggak bisa. Itu kata yang pernah dilontarkan orang-orang sekitar Flora yang sudah mensupport Flora Kak gitu loh. Karena rekan-rekannya Flora itu antusias Flora Banget. jadi ibu polwan. Karena mereka tahu kekurangan Flora waktu jasmani, Siap. waktu psikologi di bulan Mei kemarin, itu Flora bisa wujudkan ke mereka, bisa bilang ke mereka kalau Flora bisa. Siap. Nah, ketika teman-temannya datang nih, satu kata motivasi untuk teman-temannya itu apa, Flo? Untuk teman-teman Flora yang di luar sana yang lagi berjuang, tetaplah semangat. Jangan hiraukan kata-kata orang di luar sana yang membuat kita remuk atau terjatuh. Karena sedari saya menyadari kata yang satu itu tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa semua. Dan alhamdulillah dengan diri saya sendiri sebagai Flora Felicia Tanjung meyakinkan itu pasti bisa Kak. Dan untuk teman-teman di luar sana, tetaplah semangat untuk menggapai cita-citanya. Nah, Gitu, luar Kak. biasa ini. Tidak salah Gavin mengambil atau memilih salah satu peserta kita untuk berbincang, karena dari beberapa informasinya Flora bisa ditiru dengan peserta kita Siap. yang di luar sana. Nah setelah dinyatakan lulus dan lolos terpilih, itu Flora sempat syukuran ya di rumah? Siap, sudah. Itu gimana itu? Memang udah ada nazarnya atau gimana Siap, itu? sudah. Kayak seperti, mohon maaf, Flora memberikan beberapa keperluan seperti di panti asuhan, dan insya Allah nanti kita mendoa lagi setelah pulang dari pelantikan nanti. Nah luar biasa, ini walaupun sudah di atas tetap bisa merendah untuk ke bawah ya Flora. Karena orang-orang di sekitar yang menikmati hasil dari kita itu ibadahnya ke kitanya nantinya. Nah sekarang Desember ini, persiapan Februari mau langsung pendidikan ya. Siap. Nah itu bakalan meninggalkan orang tua lagi. Itu gimana tuh perasaannya sekarang ini Flo? Cukup canggung sih Kak, karena Flora kalau meninggalkan orang tua itu kalau lamanya 1 bulan lebih. Dan insya Allah di tahun depan kalau Allah izinkan Flora untuk melaksanakan pendidikan sepoluan cukup lama seperti 5 bulan. 5 bulan? Siap. Dan insya Allah dengan kegigihan Flora, keikhlasan Flora, Flora sanggup berpisah dengan orang tua nanti selama 5 bulan demi menggapai cita-cita Flora Benar di tahun sekali. besok. Nah itu untuk ketemu sama orang tua itu sebenarnya itu perihal rindu itu biasa. Cuma kita kembalikan lagi. Kita sekarang lagi menggapai cita-citanya yang bakal membuat orang tua kita bangga nantinya. Kita dilepas di bandara pakai baju hitam putih ya? Siap. Hitam putih dan dijemput pakai baju seragam coklatnya menjadi seorang ibu polwan nantinya. Nah, persiapan Desember, Januari, dan Februari, hal apa yang Flora lakukan sekarang? Siap, Flora tetap mempersiapkan diri seperti jasmani. Kita masing-masing dari Polres masing-masing itu mempersiapkan diri binlat. Seperti di Polres 3 kali seminggu latihan jasmani untuk menuju di bulan Februari. Karena masih ada planning 1 bulan untuk latihan jasmani dan mempersiapkan diri kesehatan di rumah Kak, gitu. Nanti Flora tidak hanya duduk. Siap.
masih tetap berusaha nih. Nah, katanya nih Sobat Arka, Flora masih belajar ya di Bimbel Arka. Itu kenapa masih belajar ini Ibu Polwan? Siap, izin menjawab nih ya. Karena pertemuan Flora masih ada beberapa lagi di Bimbel Arka, dan Flora ingin mengambil beberapa pertemuan tersebut lagi gitu Kak. Nah, katanya juga nih Sobat Arka mau melatih psikologinya ya, mau menjadi mau ngambil sarjana psikologi nih katanya. Kenapa nggak mau mengambil hukum nih Flo? Siap, karena apa ya, Flora berpikir di diri Flora mungkin kekurangannya di psikologi. Flora lebih mantapkan untuk mengambil kuliah nanti kalau udah dinyatakan lulus, mengambil sekolah perguruan tinggi psikologi Kak. Gitu. Kita doakan Sobat Arka, Flora Felicia Tanjung yang berpakaian seragam hitam sekarang. Next time di tahun 2025 atau 24 kita bakalan podcast dan kita bakalan menanyakan bagaimana suka dukanya selama pendidikan, bukan di Purna lagi, Paskibraka lagi, kita dengan cerita terbarunya nantinya. Nah, sedikit kata motivasi dari diri Flora Felicia Tanjung, apa Flora? Motivasi saya untuk diri saya sendiri dan orang tua, semoga Flora tetap menjadi pribadi yang lebih rendah lagi seperti ilmu padi. Walaupun tetap tinggi, tapi kita harus merunduk, ya kan Kak? Dan harapan Flora untuk orang tua, Mah, tunggu anakmu sukses di tahun depan, doakan anakmu di Sepoluan menjadi yang terbaik dan sukses melaksanakan pendidikan Sepoluan. Terima kasih Mama Papa. Sobat Arka, harapannya mau menjadi siswa terbaik untuk di pendidikan. Kita tunggu gimana prestasinya Flora, itu adalah terbaik untuk dirinya Flora. Amin. Nah, ini kan dari pesisir selatan ini, kita lagi di Padang sekarang. Nah, ajakan untuk teman-teman Flora yang di pesisir selatan untuk join di Bimbel Arka, persiapan dirinya untuk persiapan kepolisian atau kedinasan. Dan untuk teman-teman remaja atau milenial untuk menggapai cita-citanya ke perguruan tinggi atau menjadi seorang abdi negara, kalian bisa langsung melaksanakan bimbel di Arka Trans Psikologi di Padang atau di cabang Pesel gitu. Kenapa nih harus bimbelnya di Arka nih Flo? Kenapa? Ada apa saja di bimbel Arka ini Flora? Siap. Bimbel Arka merupakan bimbel terbaik di Sumatera Barat, psikologi nomor 1 Kak, gitu. Nah, untuk Sobat Arka, teman-temannya Flora, rekan-rekan seperjuangannya Flora yang masih belum bisa untuk meraih cita-citanya di tahun sekarang, kita doakan di tahun depan bisa pelantikan bersama-sama. Karena jejak tangannya seseorang bukan di tahun sekarang, bisa next time atau di tahun depan berikutnya ya Flora. Nah, selama bimbel di sini, kan udah lumayan banyak nih keuangan orang tua habis, waktu sudah habis. Satu kata atau ucapan terima kasih ke orang tua yang lagi nonton di rumah sekarang, Flora. Siap. Izin Mama Papa, keluarga, Abang, Flora mengucapkan terima kasih untuk Mama Papa, Abang yang sudah mensupport, membimbing, meluangkan waktu, menghabiskan materi, tidak terbayang seberapa habisnya waktu untuk Flora untuk bisa menggapai cita-cita. Flora berharap adanya Flora sebagai abdi negara, Flora bisa membangkitkan derajat kedua orang tua, dan Flora doakan Mama Papa untuk keluarga semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, sedikit motivasi dari perempuan kecil, perempuan anak terakhir untuk Mama, Papa, dan Abang yang ada di rumah. Kita doakan tahun depan Flora memiliki prestasi lagi dan kita bakalan menanyakan bagaimana prestasi next time-nya. Ketika setelah menjadi ibu poluan, karir apa lagi nih Flo yang bakalan Flo wujudkan untuk diri sendiri? Siap, insya Allah setelah lepas dinas nanti, dilantik di Jaksel, Flora memiliki planning untuk menjadi seorang poluan yang baik dan bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya di negara kita ini. Dan ada planning ke depannya Flora ambil sekolah perwira tinggi Kak. Perwira tinggi. Ini kita doakan Sobat Arka, apapun itu catatan kecil di tahun sekarang, kita doakan jika usaha itu ada dan kegigihan dari orang tua, diri sendiri itu insya Allah bisa terkabulkan. Selama 2 kali bimbel pada tahun yang sama dan di bulan yang berbeda di Arka, ucapan terima kasih untuk bimbel Arka apa ini Flo? Boleh disampaikan dulu. Oke.
Dari Flora sendiri mengataskan nama Flora Felicia Tanjung mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Direktur Utama, Presidennya Arka, Bapak Arif dan Ibu Ika, Benar. serta admin-admin terbaik Arka yang tidak bisa Flora sebutkan namanya satu persatu, dan kakak-kakak mentor, kakak pengajar, dan teman-teman sebimbel. Flora mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, support, dan doa selama ini, dan sampai Flora di titik ini. Nah, luar biasa. Ucapan terima kasih sudah, motivasi ke diri sendiri sudah, dan ini kan kita tahu nih followersnya Flora ini lumayan banyak. Siap. Sudahkah ya Flora Siap. ya? Nah, kita dari Bimbel Arka minta ajakan dari Flora Felicia Tanjung yang insya Allah akan mengikuti pendidikan di bulan Februari untuk memfollow sosialnya media kita nih. Siap. Ekstraknya Bimbel Arka nih, Flo. Siap. Silahkan. Oke, untuk teman-teman di luar sana, untuk rekan-rekan yang ingin mencari dan mengetahui keseharian Bimbel Arka, kalian bisa follow di bawah sini Bimbel Arka, bisa follow Instagram, YouTube, Facebook, dan sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, semoga Sobat Arka yang telah memfollow dan setelah melihat podcastnya kita bisa melihat perjuangan dari, mohon maaf, dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, memiliki segudang prestasi dan bisa sekarang menjadi seorang bintara sepolwan nantinya. Siap, amin. Nah, untuk Sobat Arka yang masih ragu dengan Bimbel Arka, kenapa nih seorang Flora Felicia Tanjung yang memiliki segudang prestasi nasional gabung sama kita, silahkan nonton podcast ini. Jika berkenan, menyukai, bisa bantu share ke teman-teman dan keluarga sekitarnya. Nah, untuk sesi ini kita cukupkan Flora seperti biasa ini. Kita ada tagline-nya nih, slogannya Bimbel Arka. Silakan Flora pandu kakak untuk kita bikin slogannya. Siap. Sasuka. Salam sukses Arka.